Banyak buku bagus yang akhirnya dilarang karena dianggap buku berbahaya bagi pikiran. Misalnya Madilog dari Tan Malaka. Halo semuanya, spesial memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kali ini kita mau bahas salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam berdirinya NKRI. Kita juga bakal bahas tentang pemikirannya yang bisa bantu lu buat berpikir lebih realistis, kritis, dan logis. Tan Malaka dan konsepnya Madilog. Bukan cuma buat politik atau sejarah ya, tapi juga buat ngadepin hidup kita yang penuh liku. Kembali lagi bareng gua, Sangkala Tenang, di Ngomong Hidup. Nama aslinya Ibrahim, dapat gelar Datuk Tan Malaka. Lahir di Sumatera Barat, tapi hidupnya lebih banyak di luar negeri karena dikejar-kejar. Dia itu ibarat ghostwriter kemerdekaan. Sering pakai nama samaran, pernah di penjara Belanda, Jepang, bahkan negaranya sendiri. Tapi jangan salah, Tan Malaka tetap berdiri tegak, gak mau kompromi sama penjajahan. Dia milih jalan sulit karena percaya perubahan butuh keberanian. Soekarno angkat dia sebagai pahlawan nasional tahun 1963. Tapi sayangnya, pas Orde Baru, namanya kayak dihapus dari sejarah karena dicap kiri. Padahal pemikirannya dalam banget. Dan yang paling monumental, Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Bayangin lo hidup di zaman penjajahan, negara belum ada, rakyat miskin, pendidikan rendah. Tan Malaka bilang, kalau kita mau merdeka beneran, kita harus merdeka dari cara berpikir feodal dan tahayul dulu. Dia nulis buku Madilog waktu lagi pelarian, bukan di hotel, tapi di kamar kecil dan sempit, dengan kondisi yang serba minim. Isi bukunya gokil banget. Dia ngajak bangsa Indonesia belajar cara berpikir ilmiah, bukan cuma pakai hati atau warisan nenek moyang, tapi pakai nalar. Ironisnya, banyak orang Indonesia yang gak kenal atau gak pernah baca Madilog. Padahal ini karya salah satu pendiri bangsa yang luar biasa. Di luar negeri, karya ini justru sering dijadikan referensi buat studi postkolonial dan pemikiran kritis. Pertama, materialisme. Di sini maksudnya bukan jadi mata duitan ya. Materialisme versi Tan Malaka itu cara berpikir yang konkret, fokus pada kenyataan, bukan ilusi atau mitos. Misal, kalau lu gagal terus dalam karir, jangan nyalahin nasib atau dibilang kena aura negatif tetangga. Coba lihat, apakah lu udah belajar skill baru, udah update portofolio, udah lamar kerja sesuai minat? Itulah materialisme. Kedua, dialektika. Hidup itu nggak stagnan, segalanya bergerak, berubah, bertumbuh. Dialektika ngajarin kita, kebenaran itu lahir dari konflik dan perdebatan. Contoh, lu pengen resign, tapi takut. Terus lu diskusi sama temen yang udah pernah resign duluan. Dari sana lu dapat sudut pandang baru, dan akhirnya keputusan lu lebih matang. Dialektika bikin kita terbuka sama sudut pandang lain. Gak ngeyel, tapi juga gak gampang ikut-ikutan. Ketiga, logika. Nah, ini penting banget. Logika ngajarin kita mikir runtut, sistematis, dan pakai alasan yang kuat. Bukan karena ikut kata orang, tapi karena kita ngerti kenapa kita milih sesuatu. Misalnya, kenapa lu milih jurusan itu? Bukan karena katanya banyak duit, tapi karena lu tahu kekuatan lu di situ dan peluangnya jelas. Logika bikin kita bisa ngebedain mana yang masuk akal dan mana yang cuma omong doang. Tan Malaka punya satu kutipan keren. Terbentur, 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 akhirnya terbentuk. Hidup emang gak mulus, tapi justru dari benturan-benturan itu kita belajar. Kita kuat, kita ngerti siapa diri kita. Dia udah ngalamin sendiri. Diasingkan, dipenjara, dicurigai, bahkan ditembak tanpa proses pengadilan. Tapi dia tetap teguh. Itulah kekuatan mental yang dibentuk oleh dialektika hidup. Tan Malaka pakai istilah murba, singkatan dari musyawarah rakyat banyak. Buat dia yang penting bukan elit politik, tapi rakyat biasa. Dia gak suka trias politika karena menurutnya itu justru menguntungkan kaum elit. Dia maunya kekuasaan benar-benar dipegang rakyat, bukan segelintir orang kaya. Tan Malaka percaya bahwa agama, khususnya Islam, bukan musuh perjuangan. Bahkan menurut dia, Islam bisa jadi kekuatan moral dalam revolusi. Dia beda haluan sama Komintern yang menolak pan-islamisme. Dia lebih inklusif. Buat Tan Malaka, logika dan spiritualitas bisa berdampingan. Oke, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya Madilog sama hidup kita hari ini? Jawabannya, semuanya.
Waktu lu galau, Madilog ngajarin lihat realita dari materialisme. Buka pikiran dan belajar dari konflik atau beda pendapat dari dialektika. Lalu bikin keputusan logis, bukan impulsif dari logika. Contoh nyata, mau mulai bisnis, lihat datanya, lihat tren pasar. Ini poin dari materialisme. Terus diskusi sama orang-orang yang pernah gagal dan pernah berhasil. Ini poin dialektika. Baru setelah itu lu bisa ambil langkah pakai pertimbangan matang. Ini poin logika. Oke, contoh lain. Misal di pekerjaan, jangan cuma ngira-ngira performa tim lu bagus atau enggak. Lihat datanya, target tercapai berapa persen, terus faktor apa aja yang ngaruh. Ini poin materialisme. Terus jangan anti sama pendapat orang lain, walaupun pendapatnya beda banget sama lu. Justru dari diskusi yang sehat, ide-ide baru bisa muncul. Ini poin dialektika. Terus poin logikanya, lu bisa bikin planning yang jelas. Jangan cuma ikut-ikutan tren yang lagi viral tanpa mikir dampaknya buat kerjaan lu. Oke, terus contoh dalam hubungan. Dengan materialisme, lu tahu buat jangan cuma percaya sama omongan manis. Lihat tindakan nyata pasangan lu. Dia beneran suportif atau malah bikin lu insecure. Dari dialektika lu tahu, kalau ada masalah, dengerin dulu sudut pandang pasangan lu. Jangan langsung ngegas dan ngerasa diri paling bener. Dan dari poin logika, lu bisa ambil keputusan penting dalam hubungan. Pakai akal sehat, bukan cuma karena lagi bucin-bucinan doang. Madilog juga bisa bantu lu buat jadi lebih tangguh karena lu belajar mikir, bukan cuma merasa. Belajar adaptif, bukan reaktif. Dan yang paling penting, lu berkembang bukan karena ikut arus, tapi karena lu paham kenapa lu harus berubah. Pada 21 Februari 1949, sebuah nama besar dalam sejarah Indonesia menghilang. Tan Malaka, tokoh revolusioner yang tak kenal lelah, harus menghadapi akhir yang tak terduga, bukan di tangan penjajah, melainkan di tangan bangsanya sendiri yang ia cintai. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat kritis terhadap pemerintah saat itu. Pandangan revolusionernya dianggap berbahaya, dan ia menjadi target buruan dari berbagai pihak, termasuk faksi-faksi di tubuh Tentara Republik. Pada Februari 1949, ia dan beberapa pengikutnya ditangkap di daerah Selopanggung, Kediri. Tanpa proses pengadilan, sebuah keputusan tragis diambil. Ia dieksekusi mati oleh Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya yang dipimpin oleh Letnan II Sukoco. Tubuhnya dikubur di tempat rahasia. Misteri kematian Tan Malaka akhirnya terungkap berkat penelitian mendalam. Kematiannya adalah salah satu kisah paling tragis dalam sejarah bangsa Indonesia. Seorang tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan harus mengakhirinya dengan cara yang menyedihkan. Dikorbankan oleh gelombang politik yang rumit. Namun, gagasan-gagasannya tetap hidup, menjadikannya pahlawan yang tak akan terlupakan. Tan Malaka udah kasih warisan pemikiran yang luar biasa, bukan cuma buat politik, tapi buat hidup kita sehari-hari. Kalau lu lagi ngerasa gagal, bingung, atau kehilangan arah, coba deh baca Madilog atau seenggaknya pahami semangatnya. Berpikir, berani, dan bertindak. Terbentur, terbentuk. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, share juga ke teman-teman lu biar makin banyak yang kenal Tan Malaka dan Madilognya. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, semoga kondisi di Indonesia semakin membaik, koruptor bisa dibabat habis, pendidikan berkembang, ekonomi masyarakat membaik, dan buat DPR, sahkan UU perampasan aset bangsa. Gua pamit, sampai jumpa di Ngomong Hidup berikutnya. Bye.